Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Getih Ireng Abdi Lelembut. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa kunjungi Twitternya, yang linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Getih Ireng Abdi Lelembut, bagian pertama. Hawa dingin terasa begitu menusuk di sekitar kaki gunung tempat Mbah Sarjo tinggal saat ini. Tidak seperti biasanya, beliau merasakan seperti sedang terjadi sesuatu yang akan berdampak panjang. Dari jauh terlihat sepasang suami istri sedang berlari ke arah Mbah Sarjo setelah turun dari sepeda ontelnya yang terlihat sudah berkarat. Mereka berlari dengan terengah-engah, seolah ingin menceritakan kabar yang sepertinya Mbah Sarjo sendiri sudah mengetahui dengan caranya sendiri. Mbah, ngapunten nek kula lancang. Sedulur-sedulur kita, Mbah, mereka semua sudah kelewatan, Mbah. Ucap perempuan itu dengan wajah yang penuh cemas. Seorang pria di sebelahnya mencoba sekuat mungkin menahan tangis. Ia mengeluarkan sebuah benda berbentuk kalung kuningan dengan permata yang menghiasi sekitarnya. Terlihat sebuah batu berwarna hitam legam mengambil posisi di tengah perhiasan itu. Mong iki, Mbah, sing iso dislamatke saka Mbak Yu. Liyane wis ilang. Mbah Sarjo menatap kedua orang itu dengan seksama. Ia memperhatikan cucu-cucunya itu, seolah memastikan sesuatu. Setelahnya, ia menghela nafas, seolah memutuskan suatu hal. Damar, Andara, tinggalon ning kene 3 dina. Enteni aku mulih. Duwene Mbak Yumu iki ben tak gawa dhisik. Mbah Sarjo membukakan pintu rumahnya untuk kedua cucunya itu. Sebuah rumah tua yang sudah lapuk dengan berbagai benda yang tidak biasa terpajang di dinding kayu rumahnya. Bukan pusaka, hanya beberapa lukisan, topeng, dan sebuah selendang lusuh. Namun Damar dan istrinya Andera tahu bahwa benda itu bukanlah benda biasa. Kowe kudu puasa mutih nganti aku tekan. Ora usah wedi karo sedulurmu. Ana sing jaga kowe kabeh ning kene. Mendengar ucapan itu, Damar dan Andara segera merasa seolah ada yang menatapnya dari salah satu wujud rumah. Di mata mereka, yang terlihat hanya sesosok bayangan hitam menyerupai seseorang perempuan yang sedang mengenakan selendang. Nyi Sendang Rangu, Ucap Andara sambil menangkupkan tangan memberi salam dan sedikit menunduk pada salah satu ingon atau pelindung keluarganya yang sudah menjaga keluarga mereka sejak dulu. Damar sedikit menundukkan kepala dan menghela nafas lega ketika roh wanita yang sudah ia kenal sejak kecil menemaninya di situ. 3 malam ini akan sangat sulit untuk kalian. Keikhlasan puasa dan tirakatmu yang menentukan kita akan hidup atau mati. Mbah Sarjo membawa beberapa benda di bungkusan kainnya dan bersiap meninggalkan rumahnya itu hanya dengan baju dan celana kain berwarna putih lusuh. Damar dan Andara pun mengikhlaskan kepergian Mbah Sarjo dengan mencium tangannya. Mbah Sarjo terlihat berjalan tanpa mengenakan alas kaki ke arah sebuah bukit. Memang menurut cerita turun-temurun, di sanalah letak goa tempat Mbah Sarjo biasa melakukan semedi. Tepat setelah Mbah Sarjo hilang dari pandangan Damar dan Andara, segera menutup pintu rumah kayu itu dan terus berdoa, berharap saudara-saudaranya tidak mengincar mereka, seperti yang terjadi pada Mbak Yu, kakak perempuan dari Damar.
Salah Mbak Yuki apa to, Dek? Kok iso-isone tegel mateni seduluri dhewe nganti kaya ngono? Ucap Damar yang masih belum bisa menahan rasa sedihnya atas meninggalnya kakak tertuanya dengan cara mengenaskan. Kematian Mbak Yu seharusnya sudah bisa diketahui oleh Damar dari malam sebelumnya. Saat itu Mbak Yu muncul di mimpi Andara dan menunjukkan sebuah kotak kayu yang dipendam di satu-satunya pohon jati di halaman rumah Mbak Yu. Pagi harinya, Damar yang khawatir saat mendengar cerita mengenai mimpi itu, segera menghampiri rumah Mbak Yu secepat mungkin. Saat mendekati desa tempat tinggal Mbak Yu, mereka melihat puluhan warga desa berbondong-bondong meninggalkan desa dengan wajah yang ketakutan. Tepat saat mendekati rumah Mbak Yu yang terletak di tanah sedikit lebih tinggi di ujung desa, suasana mulai berubah menjadi sangat menyeramkan. Puluhan orang berada di sekitar rumah Mbak Yu dengan wajah yang penuh amarah. Mereka berdiri di tempat yang berjauhan satu sama lain dan diam seperti mematung. Damar mengenal mereka semua. Orang-orang ini masih memiliki hubungan darah dengan Damar dan Mbak Yu. Dan entah mengapa, sepertinya Damar merasakan seseorang yang berada di dalam rumah Mbak Yu adalah orang yang sangat dekat dengannya. Ana apa iki? Tanya Damar sambil melemparkan sepedanya dan berlari bersama Andara menuju rumah Mbak Yu. Namun dengan sergap, beberapa orang itu menahannya. Wis Mar, kowe ra usah melu-melu. Itu adalah Mas Sabto, anak tertua dari Pak Dedoso, kakak dari ayah Damar. Iki ono apa, Mas? Mbak Yu arep dikapake. Ojo Damar, tulung, ojo nyedak. Lanjut Mas Sabto, yang sekuat tenaga menahan Damar dan Andara bersama beberapa orang lainnya. Tak lama setelahnya, terdengar suara jeritan wanita dari dalam rumah Mbak Yu. Suaranya begitu mengerikan dan sangat memekakkan telinga. Wes rampung, ucap Mas Sabto. Tak lama kemudian, terlihat seseorang keluar dari rumah Mbak Yu dengan membawa kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya. Itu adalah kepala seseorang yang sangat aku kenal sejak kecil. Kepala Mbak Yu. Seketika wajah Damar menjadi pucat, tubuhnya lemas. Andara tidak mampu menahan tangisnya dan seketika itu jatuh tertunduk. Satu hal yang membuat Damar tidak habis pikir. Yang menggenggam kepala Mbak Yu itu adalah Mas Sedo, kakak kandung Damar sekaligus adik dari wanita yang kepalanya sedang tergenggam di tangannya saat ini. Saat ini wajah Damar penuh dengan amarah. Sepertinya ia ingin segera berlari ke arah sana. Namun tiba-tiba, Mas Sabto membacakan doa pada salah satu telapak tangannya dan memukulkannya ke wajah Damar. Dengan segera tubuh Damar terkulai, tidak berdaya, dan hanya mampu menyaksikan semua kejadian di depan matanya, tanpa mampu berbuat apa-apa. Andara, jaga suamimu. Selesaikan urusan kalian setelah mereka semua pergi, ucap Mas Sabto, yang segera memerintah orang-orangnya untuk membawa Andara dan Damar bersembunyi salah satu rumah warga yang tidak terkunci. Andara mengintip kejadian setelahnya melalui jendela rumah itu bersama dengan Damar. Mas Sedo melempar kepala Mbak Yu ke kobaran api unggun yang sudah disiapkan oleh orang-orangnya. Tak lama setelahnya, seorang perempuan berparas ayu keluar dengan membawa sebuah peti kayu kecil yang biasa digunakan Mbak Yu untuk menyimpan perhiasan peninggalan keluarganya. Wanita cantik itu adalah Dirnaya, istri dari Mas Sedo. Damar dan Andara berpikir, apa ini semua semata karena harta atau warisan itu? Sepertinya tidak. Tindakan terkutuk ini tidak mungkin demi benda-benda yang pasti dengan sukarela Mbak Yu berikan kepada kami, adik-adiknya, bila meminta dengan baik-baik. Setelahnya, Mas Sedo mengambil beberapa batang kayu yang sudah terbakar dan menyulutnya ke rumah Mbak Yu yang sudah disiramkan dengan minyak tanah. Saat api mulai melahap rumah itu, mereka semua segera berbondong-bondong meninggalkan desa tanpa sepatah kata dan seperti tanpa penyesalan sedikit pun. Damar dan Andara menangis tanpa henti.
bahkan hingga api di rumah Mbak Yu membakar habis dan hanya menyisakan separuh dari temboknya. Tepat saat Sabto meninggalkan desa, Damar kembali bisa menggerakkan tubuhnya. Saat itu juga Damar memaksakan dirinya untuk menghampiri sisa-sisa rumah yang terbakar itu. Terlihat di bagian ruang tengah, sisa tulang belulang Mbak Yu yang sebagian sudah menjadi abu. Damar menangis sekuat-kuatnya melihat hal itu. Andara berusaha mencari petunjuk ke seluruh bangunan, namun tidak ada yang tersisa di sana. Kita harus meminta penjelasan dari Sedo. Damar berkata dengan penuh emosi. Andara yang melihat wajah suaminya dipenuhi amarah, memilih untuk lebih tenang dan mencari petunjuk di sana. Ia teringat dengan mimpinya mengenai benda yang dikuburkan di bawah pohon jati di halaman itu. Jangan, Mas. Jika mimpi semalam benar, seharusnya benda itu ada di bawah pohon jati. Kita bawa dulu ke Mbah Sarjo. Mungkin ia bisa memberi petunjuk. Mereka berdua sekuat tenaga menahan rasa sedihnya dan menelusuri sisa-sisa rumah Mbak Yu menuju tempat yang ditunjukkan di mimpi Andara. Benar saja, ada bekas galian baru di sana. Damar menggalinya dengan tangan kosong dan berhasil menemukan kotak kayu persis seperti yang ditunjukkan di mimpi Andara. Mereka segera membukanya dan menemukan sebuah perhiasan kuningan, berhiaskan perhiasan dan sebuah batu berwarna hitam. Mereka memutuskan untuk membawanya ke Mbah Sarjo, seseorang yang disesepuhkan di anggota keluarganya. Sudah cukup lama Damar dan Andara terdiam di rumah Mbah Sarjo, hingga malam pun mulai datang. Berbagai pemikiran muncul di pikiran Damar dan Andara. Bagaimana mungkin hanya mereka yang tidak mengetahui penyebab dari tragedi ini? Apakah mungkin Mas Sedo juga mengincar mereka berdua setelahnya? Andara berjalan menuju keluar dengan membawa sebuah lampu teplok. Mau kemana, Dek? Mau masang ini di depan, biar nggak gelap. Jawab Andara sambil memperhatikan nyala api di lampu itu. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Namun tepat saat pintu itu terbuka, tiba-tiba Andara menjatuhkan lampu itu hingga minyak tanah berceceran di tanah. Ana apa, Dek? Tidak seperti sebelumnya. Tepat saat pintu itu dibuka, terdengar suara kerumunan orang, seolah berada di sekeliling rumah ini. Damar yang melihat istrinya bertingkah aneh, segera menyusulnya dan menyaksikan pemandangan di luar ruangan. Seketika Damar bertingkah sama seperti istrinya. Mereka berdua tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di luar. Suara kerumunan itu rupanya bukan berasal dari suara manusia, melainkan suara dari berbagai macam makhluk yang mengelilingi rumah itu, layaknya menyaksikan sebuah pertunjukan. Makhluk halus yang hampir jarang mereka lihat kini berkumpul dengan berbagai wujud, mulai dari siluman ular di atap rumah, puluhan roh penasaran di sekeliling desa, hingga sosok hantu perempuan yang melayang-layang di sekitar rumah itu. Wes, Nduk, ayo mlebu. Suara wanita terdengar lembut di telinga kami, bersamaan dengan munculnya bayangan wanita yang menghalangi kami untuk melihat keluar. Rupanya Nyi Sendang Rangu sedari tadi melindungi rumah ini dari keberadaan makhluk-makhluk itu. Seketika mereka merasakan keadaan di rumah ini menjadi semakin mencekam. Berbagai doa mereka bacakan untuk melindungi rumah ini dari niat jahat makhluk-makhluk itu. Mereka membaca setiap doa dan ayat suci tanpa terputus, hingga akhirnya sesuatu membuat mereka tertidur. Damar, Andara, Mas Musedo wis mutuske dadi pengikut Ki Bratawangsa. Nek ketemu Sedo meneh, ojo pernah nganggep dheke sedulurmu meneh. Itu ada suara Mbah Sarjo yang muncul di mimpi mereka berdua di malam pertama. Damar masih jauh dari mengerti mengenai ucapan Mbah Sarjo itu, namun ia tetap mengingat dengan baik semua petunjuk itu. Sesuai perintah Mbah Sarjo, Andara dan Damar melakukan puasa mutih
dan berdiam di dalam bangunan tanpa keluar sama sekali. Mereka menunggu Mbah Sarjo kembali sambil membaca doa-doa untuk melindungi rumah ini. Malam kedua, Mbah Sarjo kembali muncul di mimpi mereka lagi. Namun kali ini, ia menceritakan tentang Ki Brotowongso yang ternyata memiliki kesaktian yang sudah ia sempurnakan, pemberian makhluk yang merasuki dirinya. Menjelang malam ketiga, terdengar suara pintu yang digedor dengan keras. Kali ini jelas itu adalah kekuatan manusia. Damar dan Andara merasa ketakutan mendengar suara ketukan yang penuh dengan emosi itu. Damar, buka lawange. Aku ngerti kowe ning jero. Damar dan Andara tahu bahwa itu adalah suara Mas Sedo. Namun mereka sama sekali tidak bisa menebak kedatangan kakaknya itu. Amarah yang masih terus tersisa membuat Damar berniat menghadapi kakaknya itu. Namun Andara yang masih ingat dengan perintah Mbah Sarjo di mimpinya, mencoba menahan suaminya itu. Nyi Sendang Rangu, tak bisakah kau balaskan dendam Mbak Yu? Teriak Damar pada sosok bayangan wanita anggun yang menghalangi pintu rumah itu. Makhluk itu menggeleng dan berbalik ke arah pintu. Aku masih terikat perjanjian dengan leluhur kalian dan tidak bisa menyakiti keturunan kalian. Tunggu saja sebentar lagi. Suara ketukan terdengar hampir di setiap penjuru bangunan. Aku tahu dengan jelas bahwa mereka tidak bisa sembarangan memasuki rumah ini dengan perlindungan Nyi Sendang Rangu. Di tengah suara berisik itu, tiba-tiba Andara menatap terpaku ke arah ruang belakang rumah. Ia menatap pada sesuatu yang perlahan terlihat semakin jelas. Sosok wanita berwajah hitam berpakaian kebaya lusuh melayang mendekat dari arah tempat itu. Mas, itu apa, Mas? Ucap Andara yang ketakutan. Makhluk itu melayang dan tersenyum memamerkan mulutnya yang berceceran cairan berwarna hitam. Ia menarik susuk kondenya dan mendekatkan ke arah Andara. Wis wayahe kowe mati. Suara makhluk itu menggema ke seluruh bagian ruangan. Nyi Sendang Rangu tidak tinggal diam. Ia berdiri tepat di hadapan Andara dan Damar untuk menyambut kedatangan makhluk itu. Demit sepertimu berani menantangku, ucap Nyi Sendang Rangu yang mendekat ke arah makhluk itu. Tubuhnya memang lebih kecil dari makhluk yang mendatangi kami. Namun aku sangat mengerti kengerian dari kekuatan Nyi Sendang Rangu. Wajah ayu Nyi Sendang Rangu perlahan berubah. Matanya memutih dan terus menatap ke makhluk itu. Hanya dengan tatapannya, wujud wanita itu menghitam seperti membusuk dan hanya menyisakan kepalanya saja. Wujud itu tiba-tiba terjatuh dan sebuah benda menyerupai gelang kuningan yang sekarang terlihat semakin menghitam. Itu Mas, itu pusaka keluarga Tarjiwo. Jadi mereka sudah bersekutu dengan Mas Sedo. Nyi Sendang Rangu mengangkat kepala makhluk itu dan memberikan peringatan. Ikatanmu dengan keluarga itu sudah terlepas. Aku kembalikan kau pada mereka. Mintalah bayaran atas permintaan mereka. Saat itu juga kepala itu menghilang dari tangan Nyi Sendang Rangu. Tak lama setelahnya, terdengar suara teriakan dari seseorang yang berada di luar. Apa yang terjadi, Nyi? Makhluk itu hanya meminta bayaran atas perlakuan itu padanya. Sepertinya 10 nyawa dari keluarga itu pun tidak cukup, jawab Nyi Sendang Rangu. Setelah kejadian itu, suara dari luar rumah perlahan menghilang. Namun Andara dan Damar masih mengetahui bahwa mereka masih berada di luar sana. Suara langkah kaki yang sangat pelan terdengar mendekat samar-samar, seperti suara langkah kaki tanpa mengenakan kasut. Suara itu berdampingan dengan suara orang yang berkerumun membicarakan sesuatu. Klek! Tiba-tiba pintu rumah terbuka.
terlihat seorang kakek tua berjalan dengan tenangnya masuk ke dalam rumah. Mbah Sarjo. Damar dan Andara menoleh ke arah luar dan melihat semua orang di sana menatap ke satu titik yang jauh dari rumah ini. Wes, rungono aku sik, ojo ngurusi kae kabeh. Mbah Sarjo mengeluarkan sepasang benda entah dari mana. Itu adalah sebuah kalung kuningan yang dihiasi perhiasan dengan ukiran-ukiran kuno. Mirip seperti milik Mbak Yu, namun sudah terlihat berbeda. Andara, ini milikmu sekarang. Dengan memiliki mustika ini, kalian sudah bukan bagian dari trah ini. Maksud Mbah apa, Mbah? Kalian sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi denganku maupun Sedo. Mereka tidak perlu lagi mencabut nyawa kalian. Mbah Sarjo menceritakan tentang Sedo yang menjadi anak buah Ki Brotowongso dengan syarat harus menghabisi semua keluarga kandungnya dan hanya menyisakan dirinya sebagai keturunan terakhir. Mendengar itu, Damar teringat dengan Mas Sabto yang menolongnya tadi. Lalu, Mas Sabto bagaimana, Mbah? Sepertinya ia mempunyai rencana sendiri. Mbah Sarjo mengenakan mustika itu pada Andara. Seketika Damar menatap istrinya itu dengan tatapan yang berbeda. Dengan mengenakan mustika itu, orang akan patuh dengan kalian dan memandang kalian layaknya orang terpandang. Namun selalu ada bayaran atas setiap kekuatan. Bayaran, Mbah? Apa itu, Mbah? Semakin menggunakan pusaka ini, maka kamu akan semakin membutuhkan seseorang untuk memenuhi gairahmu. Karena itu, Damar suamimu harus terus berada di sisimu. Mbah Sarjo mengeluarkan sebuah benda lagi berupa cincin yang berhiaskan batu yang berwarna hitam legam. Ini untukmu, Damar. Ini akan melindungimu. Kamu akan mengetahui mantra atas pusaka itu saat kamu sudah terus menggunakannya. Damar menerima sebuah cincin pusaka dengan batu berwarna hitam. Mereka sadar, kedua pusaka itu dibuat dengan benda peninggalan Mbak Yu kemarin. Mulai sekarang, namamu adalah Damar Aji Darmawiloyo. Bangunlah trah kalian sendiri dengan restu dariku. Seketika wajah takut Damar dan Andara berubah. Raut wajah muka sedih terlihat di wajahnya. Entah bagaimana mereka harus berterima kasih kepada eyangnya itu. Lalu, Mbah bagaimana? Waktuku sudah selesai. Ikatan Nyi Sendang Rangu juga sudah kulepaskan. Tugas terakhirnya adalah mengantarku ke peristirahatan terakhir. Seketika saat itu juga, wujud Mbah Sarjo mulai menghilang perlahan. Suara langkah kaki terdengar kembali mendekat ke rumah. Melihat pintu yang terbuka, Sedo masuk dengan menggenggam sebuah kepala dengan wajah yang aku kenali. Itu adalah kepala Mbah Sarjo. Damar berusaha sekuat tenaga berusaha tegar. Rupanya sedari tadi, Mas Sedo dan orang-orangnya menghabisi tubuh Mbah Sarjo, sehingga memberikan kesempatan untuk Sukmanya menemui kami. Kita sudah tidak ada urusan lagi. Aku sudah bukan bagian dari kalian lagi, ucap Damar yang menghadang langsung kakaknya untuk masuk lebih jauh. Cara yang pintar, ucap Sedo yang memperhatikan tubuh Damar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saat ini ia melihat Damar sebagai orang yang berbeda dan tidak lagi merasakan hubungan darah antara mereka. Maafkan aku, Damar. Aku tidak mau kamu menjadi penghalangku di kemudian hari. Rupanya, pemutusan ikatan itu tidaklah cukup. Sedo masih berusaha mencoba membunuh Damar,
dengan mulai mencabut keris dari pinggangnya. Damar mencoba mengusap cincin yang sudah terpasang di jarinya, namun tiba-tiba niatnya terhenti. Cukup, Teriak Andara dari dalam ruangan. Ia keluar dengan mengenakan mustika pemberian Mbah Sarjo dan berdiri tepat di samping suaminya. Saat itu juga tingkah laku Sedo berubah. Andara, tidak mungkin kamu Andara. Tingkahnya terlihat aneh saat menatap Andara. Wajah beringasnya berubah menjadi seperti anjing yang siap patuh dengan tuannya. Damar dan Andara saling menatap dan memutuskan apa yang akan kalian lakukan. pergi dan lupakan keberadaan kami. Perintah Andara pada Sedo. Baik, Nyai. Ucap Sedo yang seketika menjadi patuh dengan ucapan Andara. Namun sepertinya ada sebagian dari sisi Sedo yang berusaha melawan pengaruh mustika itu. Cepat pergi. Seketika Sedo mundur meninggalkan rumah itu dan memerintah anak buahnya untuk pergi. Apa ini artinya mustika itu tidak akan bekerja untuk anggota keluarga kita? Mungkin saja, Mas. Tapi kita juga harus berhati-hati menggunakan benda ini. Malam itu mereka mendoakan jasad Mbah Sarjo yang terpisah dengan kepalanya. Dengan menggunakan mustika itu, Damar dan Andara dapat melihat dengan jelas wujud Nyi Sendang Rangu yang berjalan mengantarkan roh Mbah Sarjo ke arah sebuah hutan. Terdapat sebuah sendang yang merupakan asal dari Nyi Sendang Rangu. Ikatan terakhir. Coba Mas tanya, nama kamu siapa? Tanya Cahyo kepada seorang anak yang berada di hadapannya. Ningsih. Anak itu menjawab dengan tatapan tanpa ekspresi sedikit pun. Dek, nama kamu Tika. Bapak ini ayahmu. Ucap Cahyo lagi, namun anak itu hanya menggeleng. Cahyo kembali duduk bersama kami meninggalkan anak kecil itu lagi. Mohon maaf ya Mas. Seharusnya kami tidak pantas meminta tolong Mas Danan dan Mas Cahyo setelah semua kejadian di desa itu. Ucap ayah dari anak itu. Pak Gito, kalau kami sudah datang ke sini, berarti kami sudah siap membantu. Tidak usah sungkan lagi, Pak. Kula nuwun. Kula nuwun. Terdengar suara seseorang yang aku kenal telah sampai di depan pintu rumah dan melepas sendalnya yang lusuh. Monggo Pak, silahkan masuk. Ucap Pak Gito kepada orang itu. Loh, Pak Le, kok melu-melu Rene to Pak Le? Tanya Cahyo dengan wajah yang sudah ku tahu bersiap untuk meledek Pak Le. Loh, Pak Le ra oleh teko. Terus piye iki? Tahu isine bule, tak gawa mulih meneh bae yo. Jawab Pak Le dengan wajah yang tidak kalah nakalnya. Haha, ora Pak Le, oleh banget lho. Ngene, duduk ning samping Cahyo iki lho. Aku hanya menutup mulutku, mencoba menahan tawa melihat tingkah laku mereka. Pak Gito menyambut kedatangan Pak Le dengan berbincang-bincangan kecil dan sedikit menceritakan tentang kejadian di desa yang sering disebut dengan nama Desa Tanggul Mayit itu. Maaf Pak Le, malah jadi ngerepotin. Saya kira Mas Danan dan Mas Cahyo cukup membantu anak saya ini. Ucap Pak Gito pada Pak Le. Memang, aku yang memanggil Pak Le ke sini. Aku dan Cahyo sudah mencoba untuk memulihkan kesadaran Tika. Namun tetap saja gagal. Kemungkinan ilmu yang ditanam di tubuhnya itu sudah melekat terlalu dalam. Gak apa-apa Pak Gito. Kalau urusan gebukin demit sih, Panjul ini ahlinya. Sayangnya itu, dia sibuk ngurusin kliwon. Sampai kabur terus kalau disuruh belajar. Jawab Pak Le pada Pak Gito. Cahyo hanya menggaruk kepalanya sambil mencomot tahu isi buatan bule yang sudah dihidangkan di hadapan mereka. Setelah meminta izin kepada Pak Gito, Pak Le memeriksa keadaan Tika yang semenjak datang ke sini hanya merenung tanpa emosi
dan menuruti perintah siapapun yang menyuruhnya. Setelah memeriksa beberapa bagian kepala Tika, Pak Le izin untuk membasuh lengan dan wajahnya dengan air dan pergi ke dapur. Terdengar suara Pak Le sedang menumbuk dan meracik sesuatu. Terdengar juga suara bisikan seolah sedang membacakan doa untuk sesuatu yang ia buat. Ini diminum dulu ya, biar sehat lagi, ucap Pak Le sembari memberikan segelas minuman yang baru saja ia buat. Itu apa, Pak Le? Cahyo bertanya kepada Pak Le. Jamu buat kamu, ambil saja di belakang. Cahyo segera mengambil gelas dan menuangkan minuman racikan Pak Le itu. Aku memperhatikan Tika yang mulai menyeruput minuman itu, seolah kehilangan akal. Mata Tika tiba-tiba melotot dan segera menghabiskan minuman buatan Pak Le itu secepatnya. Wah, pahit Pak Le. Iki jamu apa toh? Tanya Cahyo yang datang dari belakang sambil menunjukkan gelasnya. Jenenge jamu ya pahit tonjol. Nek manis kui jenenge Kartimi. Aku hanya tersenyum melihat perbincangan mereka berdua. Namun aku tahu pasti sebuah perubahan terjadi pada Tika. Aja Pak, aja. Aku ora oleh lunga. Terdengar suara Tika yang sebelumnya tenang, tiba-tiba merengek memohon pada Pak Le. Lah kowe iki sapa? Ngopo kowe nempati tubuh Tika? Kula ningsih Pak. Nek kula lunga, ana sing bakal nyakiti kula. Jawab sosok yang mendiami tubuh Tika itu. Mendengar ucapan itu, sontak aku dan Cahyo ikut mendekat. Sopo sing ngarep nyakiti? Ngomong wae. Iya Ningsih, bilang saja. Biar mas-masmu ini yang membantu. Roh Ningsih masih terlihat ketakutan. Namun saat menoleh ke arahku dan Cahyo, sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu. Buta enek buta sing bakal muncul nek kula ninggalke raga iki. Jawabnya dengan nada suara yang ketakutan. Seketika terasa getaran dari kaca rumah Pak Gito, seolah sesuatu sosok mencoba mengancam kami. Pak Gito, jangan jauh-jauh dari Pak Le ya. Ningsih, kamu bisa keluar sekarang. Makhluk itu biar kami yang urus. Ucapku yang segera berdiri sembari mengajak Cahyo menuju kekuatan yang menyebabkan getaran tadi. Ningsih menatap Pak Le dengan ragu. Sudah, ikuti kata masmu. Nanti Pak Le akan membantu kamu sampai kamu tenang ya. Mendengar janji Pak Le, sosok roh Ningsih meninggalkan tubuh Tika yang seketika terkulai lemah. Itu adalah roh seorang anak yang seumuran dengan Tika. Mungkin saja mereka punya weton yang sama, hingga bisa merasuki tubuh Tika tanpa menyakiti tubuhnya. Dia datang, ucap roh Ningsih dengan wajah yang ketakutan. Danan, apa enek buta teko awan-awan ngene toh? Alah bonjol, gak tahu, kita lihat aja nanti. Kami berdua menghampiri sosok yang menyebabkan getaran dan berbagai dentuman di sekitar rumah Pak Gito. Buto. Bukan, sosok yang menghampiri kami adalah seseorang pria berambut hitam panjang bertelanjang dada dengan wajah yang dipenuhi kumis dan janggut. Sekilas penampilan seperti manusia biasa yang mengenakan celana kain hitam dan kalung kuningan layaknya abdi keraton. Ningsih, rene okoe. Perintah pria itu dengan nada yang mengancam. Segera aku dan Cahyo berdiri menghadang tepat di hadapan pria itu. Itu butonya. Cahyo, jangan lengah. Kalau ia benar buto dan bisa mengambil wujud seperti ini, berarti dia bukan buto biasa. Cahyo mengangguk. Sepertinya ia juga merasakan bahaya dari makhluk hadapannya itu. Ningsih sudah bukan bagian dari kalian. Biarkan dia tenang. Entah, terlihat di bawah yang mengerikan dari makhluk berwujud pria ini. Ia hanya melipat tangannya di belakang. Namun, instingku memaksa untuk lebih waspada. Merasa mendapat perlawanan dari kami, makhluk itu maju menerjang
dan menghantam pukulan dari tangannya itu yang seperti terlihat membesar. Cahyo berhasil menahan serangan itu. Namun dari setiap serangan yang kami terima, samar-samar kami melihat wujud asli dari pria itu. Raksasa hijau dengan pakaian laksana abdi kerajaan. Lah ternyata buto ijo. Lah iyo, tetap jangan lengah. Kali ini Cahyo yang maju menerjang ke arah makhluk itu. Ia melepaskan sarungnya dan mengalihkan setiap pukulan dari buto berwujud manusia itu dengan sarungnya. Wanasura! Seketika salah satu lengan Cahyo berubah, menyerupai lengan kera raksasa dan berbenturan dengan lengan pukulan dari buto itu. Cahyo unggul dalam adu kekuatan itu. Terlihat pria itu terpental dengan darah hitam yang memuncratkan dari mulutnya. Cahyo bersiap menyerang kembali, tetapi mendadak kekuatan hitam setan itu menyelimuti sekitar rumah ini. Suasana siang hari yang sebelumnya cerah kini berubah menjadi gelap. Tiba-tiba Pak Le memanggil Cahyo dan menyuruhnya untuk mundur. Panjul, wes, ucap Pak Le. Sepertinya ia merasakan akan ada resiko bila meneruskan pertarungan ini. Buto berwujud manusia itu kembali berdiri dan meludahkan cairan hitam yang masih tersisa di mulutnya. Sing mbok lawan dudu aku. Aku mung salah siji ingon trah Bratawangsa. Buta lawa ijo, ucapnya dengan wajah yang mengancam. Ini yang aku takutkan saat ikut campur dengan perseteruan antar trah. Yang kami hadapi bukan demit-demit biasa, melainkan ingon-ingon milik keluarga itu yang sudah dikenali dengan kesaktian dan pusaka. Raden tidak akan tinggal diam dengan perbuatan kalian, ucapnya dengan perlahan menghilang bersama kekuatan hitam yang menyelimuti tempat ini. Saat keadaan kembali aman, kami kembali menghampiri Pak Le yang masih berjaga melindungi tubuh Tika dan roh Ningsih. Wes Ningsih, Pak Le bacakan doa ya. Setelah ini Ningsih bisa tenang dan tidak ada makhluk yang bisa mengganggu Ningsih lagi. Iya toh? Roh Ningsih pun mengangguk dan mengikuti semua arahan Pak Le. Matur suwun ya Mas. Terima kasih. Salam untuk Tika. Dia anak yang baik, ucapnya yang berlahan menghilang dengan doa-doa dan ayat suci yang dibacakan oleh Pak Le. Tepat saat roh Ningsih menghilang, Tika mulai tersadar. Bapak, ini di mana? Pak Gito yang melihat Tika kembali sadar, segera memeluk anak perempuan satu-satunya itu. Ini di rumah, Nak. Kamu sudah pulang. Maafkan Bapak ya, Nak, ucap Pak Gito yang terlihat terharu menatap wajah Tika. Berbeda dengan Tika yang selama ini kami lihat, kini ia terlihat bisa menunjukkan perasaannya, walaupun masih bingung dengan apa yang terjadi. Tika ingat sama mas-masnya, mereka yang bertarung melawan dukun yang ngurung Tika. Aku dan Cahyo segera mendekat ke arah anak perempuan itu. Nama saya Danan. Nah, yang sarungan ini Mas Cahyo. Balasku dengan berusaha untuk membuatnya tidak takut dengan kami. Sudah. Dek Tika istirahat dulu saja ya. Dirasuki roh selama bertahun-tahun itu bukan permasalahan sepele, ucap Pak Le sambil memberikan segelas air putih yang sudah dibacakan doa-doa untuk Tika. Tika mulai meminum air itu dan perlahan mulai mendapatkan tenaganya kembali. Terima kasih Pak Le, Mas Danan, Mas Cahyo. Berkat kalian, Tika sudah bisa sadar. Selanjutnya biar saya yang melanjutkan, ucap Pak Gito kepada kami. Aku yang sedang menikmati segelas teh hangat sedikit merasa aneh dengan ucapan Pak Gito. Selanjutnya, apa masih ada masalah lain, Pak? Pak Gito menggeleng, namun matanya tidak menatap ke arahku. Walaupun begitu, aku tahu dia bukan menyembunyikan hal buruk. Tidak, Mas.
Saya tidak mau melibatkan Masnya lebih jauh lagi. Mendengar perkataan itu, Pak Lek dan Cahyo segera mendekat ke arah kami. Lebih baik diceritakan saja, Pak. Siapa tahu kami bisa bantu. Pak Gito menatap kami kembali. Sepertinya ia merasa sungkan, tapi kami tetap memaksanya untuk bercerita. Pak Gito menjelaskan mengenai Tika. Sebagian sudah kami ketahui saat di desa Tanggul Mayit, bahwa Tika adalah anak di luar pernikahan dari Pak Gito dan Nyai Kanjeng. Nyai Kanjeng adalah orang terpandang dari Trah Darmo Wiloyo. Sedangkan Pak Gito hanyalah bawahan dari keluarga itu, yang pada akhirnya keberadaan Tika menjadi aib bagi keluarga Darmo Wiloyo. Namun setelah berbagai kejadian kemarin, mereka memutuskan untuk memberikan hak Tika sebagai anak biasa dan dirawat lagi oleh Pak Gito. Sayangnya, masalah mereka tidak selesai semudah itu. Beberapa hari yang lalu, Nyai Kanjeng kembali menemui Pak Gito dan memberikan sebuah cincin dengan batu yang berwarna hitam legam. Sebuah cincin yang sempat digunakan oleh dukun yang mengurung Tika. Nyai Kanjeng meminta kami untuk menyimpan benda ini. Ini adalah pusaka terakhir keluarga Darmo Wiloyo. Katanya, mungkin suatu saat Tika membutuhkan benda ini untuk menyatakan keberadaannya sebagai bagian dari Trah Darmo Wiloyo. Sekaligus mungkin pusaka ini bisa melindungi Tika. Tunggu, aku benar-benar tidak mengerti dengan situasi ini. Maksud Pak Gito, Nyai Kanjeng ingin mengakui Tika sebagai bagian keluarganya, atau bagaimana, Pak? Tanpa pusaka pengasihan yang dimiliki Nyai Kanjeng, akan banyak musuh dari keluarganya yang akan mencoba mencelakai mereka. Nyai Kanjeng sudah bersiap menerima setiap resikonya untuk membalas dosa-dosanya, tapi setidaknya dia ingin Tika selamat. Aku mengingat mustika yang dimiliki Nyai Kanjeng yang berhasil aku putihkan. Kekuatannya memang mengerikan, namun tak kusangka akan berpengaruh sebesar ini. Pak, berarti ibu dalam bahaya, ucap Tika, ternyata mendengar percakapan kami dari tadi. Aku sungguh takjub dengan perasaan yang dimiliki Tika. Ia sedikit pun tidak menaruh dendam pada ibunya yang telah memperlakukannya seperti itu, dan malah merasa khawatir. Tenang, Tika. Yang penting kamu aman dulu di sini. Bapak akan menjaga kamu. Mas Danan, Mas Cahyo kan hebat. Berarti bisa nolongin ibunya Tika, ucapnya dengan polos. Aku dan Cahyo saling bertatapan, namun tiba-tiba tangan Pak Lek mendorong kepala kami berdua dari belakang. Walah, ora usah kakean mikir, ucap Pak Lek tiba-tiba. Tenang saja, mas-mas ini akan nolongin ibumu. Kalau mereka gak mau, lapor saja sama Pak Lek ya. Aku mengusap kepala aku yang didorong oleh Pak Lek. Memang kami tidak ada niat menolak permintaan Tika, namun aku masih tetap merasa ragu bila harus berurusan dengan masalah keluarga orang lain. Kenapa, Danan? Masih ragu? Ingat, ini salahmu juga. Kalau mustika itu tidak kamu putihkan, jadinya gak akan begini toh. Alah, enak wae. Kalau gak aku putihkan, kamu sudah jadi kacung Nyai Kanjeng di sana. Bisa-bisa kamu disuruh jadi ledek ketek. Gelem gue. Weh, asem weh. Enak wae ledek ketek. Tak lapor ke Kliwon, siap-siap diamuk wenan. Pak Lek dan yang lainnya tersenyum melihat tingkah kami. Namun satu hal yang sudah pasti, kami sudah memutuskan untuk membantu Tika hingga masalah selesai hingga ke akar-akarnya. Lagi pula kami juga mengingat dengan jelas dari pertarungan tadi. Sepertinya seseorang yang menyandang nama Broto Wongso itu juga sudah menandai dan bersiap untuk mengincar kami lagi. Dan cerita ini bersambung. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis.
Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan panjang umur. Dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.